Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan dimanapun kalian berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak diberi kenikmatan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjelaskan tentang bangun ruang sisi lengkung. Kita bisa melihat bahwasanya ada beberapa bangun ruang sisi lengkung, diantaranya ada tabung, ada kerucut, dan ada bola. Namun, pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan hanya satu bangun ruang sisi lengkung saja, yaitu bangun ruang tabung. Nah, pada kesempatan kali ini, anak-anak, tabung tersebut Bapak akan kupas dimulai dari definisinya, jaring-jaringnya, begitupun juga dengan luas permukaannya. Mungkin di part 2 atau di kesempatan berikutnya, Bapak akan membahas tentang volume dari tabung itu sendiri. Untuk sekarang, kita fokus dulu ke definisi jaring-jaring dan luas permukaan tabung. Are you ready? Oke, kita lanjut. Selanjutnya, fokus pembelajaran yang kita pelajari dari bangun ruang sisi lengkung ini. Yang pertama itu definisi tabung, yang kedua jaring-jaring tabung, yang ketiga tentunya kita akan sama-sama menghitung luas dari permukaan tabung. Nah, yang pertama kita akan sama-sama kupas tuntas dan sama-sama untuk mengingat kembali tentang definisi tabung. Tentunya bangun ruang ini Bapak yakin kalian juga sudah pernah mempelajarinya waktu SD kurang lebih kelas 4 atau 5. Nah, sekarang bermuncul kembali ya, bermunculan kembali. Bahkan mungkin dari kelas 7 pun juga waktu itu kalian sudah mempelajari tentang bangun ruang. Begitupun juga dengan beberapa rumus-rumus luas permukaan dan volumenya. Oke, selanjutnya. Nah, seperti inilah gambar tabung agar kalian bisa mengingat kembali dan tentunya tabung tersebut adalah sebuah bangun ruang tiga dimensi yang memiliki dua lingkaran sejajar sebagai alas dan tutup. Jadi fokusnya itu kita tahu bahwasanya tabung adalah bangun ruang tiga dimensi yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Nah, tak lupa juga memiliki dua lingkaran sejajar yang yang disimpan di bagian alas dan di bagian tutup dari tabung itu sendiri, serta sisi lengkung yang melingkari kedua lingkaran tersebut. Jadi ada sisi lengkung yang melingkari kedua lingkaran tersebut yang disebut juga dengan selimutnya. Selanjutnya, tabung juga sering disebut dengan silinder. Berikutnya ada beberapa ciri-ciri tabung yang akan Bapak bacakan dan sama-sama kita ulangi kembali ya, ingat kembali. Yang pertama yaitu tabung itu ciri-cirinya memiliki tiga bidang sisi utama, yaitu ada alas di bagian bawah, selimut di bagian tengahnya, dan tutup di bagian atasnya. Selanjutnya memiliki dua rusuk yang terletak pada pertemuan antara selimut tabung dengan alas dan tutup. Berikutnya tidak memiliki titik sudut. Dan yang terakhir termasuk ke dalam prisma yang alasnya berupa lingkaran. Nah, ini juga ternyata tabung ini merupakan kelompok dari bangun ruang prisma, namun alasnya berupa lingkaran. Kalau prisma itu bermacam-macam ya alasnya. Ada yang berupa segitiga, ada yang berupa persegi, begitu. Ya, maka ketika prisma ini alasnya dan tutupnya berupa lingkaran, maka secara tertutup bisa dinyatakan bahwa bangunan tersebut adalah tabung. Berikutnya, unsur-unsur tabung kita bisa mengetahui bahwa tabung ini memiliki jari dan diameter yang terdapat pada bagian alas atau tutup tabung. Kita tahu bahwa alas dan tutupnya berupa lingkaran dan lingkaran memiliki sebuah nilai tengah, memiliki sebuah jari-jari dan diameter. Nah, maka di sini juga menjadi kekhasan dari sebuah tabung karena alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. Berikutnya, tinggi tabung yang merupakan jarak antara alas dan tutup tabung. Penggunaan tabung sebagai tempat penyimpanan barang-barang, sebagai tempat penyimpanan cairan juga boleh, atau sebagai saluran untuk mengalirkan gas atau cairan. Pipa salah satunya ya, itu berupa tabung. Selanjutnya, contoh tabung dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat dalam bentuk toples, tempat penyimpanan makanan minuman ya. Terus juga kaleng susu, bedug pun juga sama, tabung PVC di rumah tangga, tabung kaca dalam laboratorium kimia juga sama, itu berbentuk tabung. Tabung dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tabung terbuka dan tabung tertutup.
Berikutnya, kita pun juga bisa sama-sama mengingat kembali tentang jaring-jaring tabung. Mengingat luas permukaan itu perlu kita pahami dulu pembentuk dari bangun ruang tabung ini. Karena bangun ruang itu tentu dibentuk oleh yang namanya bangun datar. Nah, bangun datarnya ini yang tersusun rapi disebut jaring-jaring. Nah, kita lihat ya anak-anak, kita bisa melihat bahwa kalau tabung dibuka, bentuknya akan seperti yang kalian lihat di depan. Di atasnya ada lingkaran, di bawahnya juga ada lingkaran, dan di tengahnya selimutnya berbentuk persegi panjang. Jadi ada bagian atas disebut tutup berupa lingkaran, bagian tengah disebut selimut berupa persegi panjang, dan bagian alasnya juga sama seperti tutupnya yaitu lingkaran. Nah, beginilah bentuk dari jaring-jaring tabung. Dibentuk dari dua buah lingkaran dan satu buah persegi panjang. Nah, berikutnya kita bisa juga menghitung luas permukaan setelah kita mengetahui ini jaring-jaring dari tabung tersebut. Untuk menghitung luas permukaan tabung, nah kita harus menghitung juga rincian dari ruas-ruas bangun datar pembentuk tabung yang tersaji dalam jaring-jaring yang sudah kita bahas tadi. Nah, kita lihat nih, Nana nih, yang alasnya itu dan tutupnya itu berupa lingkaran. Coba ingat kembali bahwa rumus dari luas lingkaran adalah V dikali R pangkat 2 atau V dikali R dikali R, di mana V-nya itu bisa dirubah menjadi nilai 22/7 dalam bentuk pecahannya atau 3,14 dalam bentuk desimalnya. Begitupun juga dengan alasnya. Maka kita bisa mendapatkan bahwa luas permukaan tabung ini ada luas dari lingkaran, ya. Karena lingkaran ini mencakupi bagian atas dan bagian alasnya, dan ditambah juga dengan satu luas persegi panjang yang bagian daripada selimut tabung itu sendiri. Untuk luas persegi panjang kita tahu bahwa rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, selanjutnya bisa kita gabungkan nih, luas permukaan tabung itu adalah gabungan dari luas selimutnya, yaitu yang tadi luas selimutnya berbentuk persegi panjang, ditambah luas alas dan luas tutupnya. Nah, maka di sini kita bisa tuliskan luas selimutnya itu adalah panjang kali lebar. Mengapa demikian? Karena luas selimutnya adalah luas dari persegi panjang. Selanjutnya, untuk luas alas dan luas tutupnya, kita bisa menggunakan VR kuadrat dikali 2, karena ada dua lingkaran sebagai alas dan sebagai tutupnya. Oke, anakku sekalian, nah kita akan masuk ke contoh dari menghitung luas permukaan tabung. Nah, kita lihat sama-sama nih. Di sini ada tabung yang memiliki jari-jari 7 cm dan tingginya 10 cm. Tentunya pertanyaannya, berapakah luas permukaannya? Nah, sebelum Bapak melanjutkan pembahasan jawaban dari soal ini, silakan bisa di-skip dulu oleh kalian untuk coba dulu mengerjakan berapa nih kira-kira luas permukaan tabungnya. Oke? Sudah ya? Oke, kita lanjut lagi untuk membahas tentang jawaban dari pertanyaan ini. Taram, dan jawabannya adalah kita coba identifikasi terlebih dahulu. Ada bagian diketahuinya, yaitu tinggi tabung itu akan sama dengan lebar selimut. Nah, yaitu sepanjang 10 cm. Selanjutnya, panjang selimut itu akan sama dengan diameter lingkaran. Maka panjang selimut kita bisa menggunakan rumus keliling dari lingkaran, yaitu V dikali D atau V dikali 2R. Maka di sini kita peroleh V-nya 22/7 dikali 2 dikali jari-jarinya tadi diketahui adalah 7. Jadi 22/7 dikali 2 dikali 7, jawabannya adalah 44 cm. Selanjutnya kita akan coba memasukkan terhadap luas permukaan tabung, yaitu luas lingkaran ditambah dengan satu luas persegi panjang. Maka akan bisa kita temukan dengan nilai 2 dikali VR kuadrat, 2 dikali V-nya kita rubah menjadi 22/7 dikali 7 kuadrat, ditambah dengan panjang kali lebar. Tadi panjangnya sama dengan panjang selimut yaitu 44 cm dikali lebarnya itu ada lebar selimut atau tinggi tabungnya sama dengan lebar selimut 10 cm. Maka jawabannya adalah 22/7 dikali 7 kuadrat berarti 22 dikali 7, 154 dikali 2,
ditambah 44 kali 10 yaitu 440. Jawabannya adalah betul sekali 748 cm persegi. Begitulah anak-anak. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa sama-sama mengulang kembali dan mengupas bersama-sama tentang definisi dari bangun ruang sisi lengkung. Dalam hal ini dikhususkan untuk tabung, ada jaring-jaringnya juga, dan begitu pun juga dengan luas permukaannya. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Bertemu lagi di pembahasan berikutnya yaitu tentang volume. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.